Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit membagi tentang ilmu tasawuf, yaitu kajian kali ini tentang rasa. Rasa itu ada 3 bagian atau terbagi menjadi 3 bagian. Satu ada rasa jasmani, 2 ada rasa rohani, dan 3 ada rasa robani. Kita ambil satu contoh rasa jasmani. Ketika kita sakit, kita merasakan pusing, itu rasa jasmani. Kita terluka, rasa sakit itu adalah rasa jasmani. Dan kita merasa jatuh dari pohon misalnya, itu pun juga yang kita rasakan adalah rasa jasmani. Contoh yang kedua, rasa rohani. Rasa rohani tatkala kita merasakan rindu kepada seseorang, atau kita merasa sayang, atau kita merasa senang, atau kita merasa cinta kepada seseorang, itu adalah rasa rohani. Dan yang ketiga, contoh rasa robani. Rasa robani ini adalah rasa yang paling tinggi, yaitu hilangnya rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Isbat itu adalah penetapan atau pengukuhan tentang rasa ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk lebih lanjutnya saya akan membahas yaitu yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul itu artinya kesadaran, dan muntaha artinya tinggi. Kesadaran yang tinggi dalam mengenal Allah itu ada 7 tingkatan yang harus kita pahami. Pertama, kesadaran yang tinggi yaitu melalui 7 tingkatan melalui zikir. 1. Zikir lisan. Kedua, zikir napas. Ketiga, zikir qalbi. Yang keempat, zikir ruh. Yang kelima, zikir sir. Yang keenam, zikir khafi. Dan yang ketujuh, tingkatan paling tinggi adalah zikir ahfal khafi. Hadirin yang berbahagia, zikir lisan yaitu yang zikir itu lisan kita. Lisan kita mengucap Allahu Allahu Allahu. Tujuannya adalah mengingatkan hati kita supaya tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, zikir napas. Keluar masuknya napas kita itu menyebut Allahu Allahu Allahu, tidak melewati lisan, tetapi melewati biasanya 2 lubang hidung kita. Itulah yang disebut dengan zikir napas. Yang ketiga adalah zikir qalbi. Zikir qalbi ini adalah zikir hati kita.
mengucap Allahu 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 sudah tidak terdengar lagi lisan selalu mengucap, sudah tidak terdengar lagi napas berzikir, tapi zikir qalbi sudah tidak kelihatan lagi apakah zikir atau tidak. Yang jelas orang kalau sudah masuk ke ranah zikir qalbi, kelihatannya dia tidak berzikir, tetapi sebenarnya itu dia zikir. Hadirin yang berbahagia, yang keempat adalah zikir ruh. Zikir ruh adalah kalimat Allahu 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 itu telah menyatu, telah mendarah daging secara lahir dan batin, secara jasmani dan ruhani, sehingga di dalam kolbunya itu hanyalah Allah. Tiada yang ada, hanyalah Allah. Sifat keakuan itu hilang, sifat mengaku-ngaku itu perlahan-lahan hilang, menjadi hilang, karena yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke level yang kelima, yaitu zikir sir. Inilah yang muncul sifat-sifat yang tak terduga, akan muncul ilmu-ilmu yang tak terduga yang keluar dari hati nurani kita. Karena itu Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang membimbingnya secara tiba-tiba. Inilah yang sering kita dengar dengan ilmu laduni, langsung dari Allah. Yang keenam, level yang keenam adalah zikir khafi. Kalau sudah sampai pada tingkatan zikir khafi ini, itulah manusia sudah menghilang, merasa kekosongan di dalam dirinya, karena memang dirinya merasa hampa, kekuatan tanpa ada daya, la haula wala quwata illa billah. Maka yang namanya manusia itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Maka tingkatan keyakinan orang yang zikir khafi itu sudah termasuk tingkatan yang paling tinggi, dan dia sudah berada di sebuah yang namanya bukan hanya yakin, tapi sudah masuk kepada ranah hakul yakin. Hadirin, tingkatan yang paling tinggi adalah zikir ahfal khafi. Inilah zikir yang paling tinggi. Orang-orang yang telah mengenal ilmu tasawuf, yang disebut sudah bermakrifat, orang-orang yang sudah bermakrifatullah, sulit untuk diukur karena telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya manusia telah lenyap, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.